Hey yo Tsamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas dan mereview manga Blue Lock chapter 296 yang terbaru. Namun sebelumnya, Tsamagon mengingatkan dulu tentang apa yang terjadi pada chapter lalu, yang dimana memperlihatkan drama yang terjadi pada pertandingan antara Bastard Munchen melawan PXG, dimana akhirnya kita mendapatkan pemenang dari duel antara dua tim papan atas ini, dimana Bastard Munchen keluar sebagai pemenangnya setelah serangkaian peristiwa dialami oleh tim ini untuk memenangkan duel sengit tersebut. Chapter sebelumnya pun memperlihatkan Yoichi Isagi dinobatkan menjadi GOAT di dalam pertandingan tersebut. Dan menariknya adalah pada saat dia bertemu dengan Kaiser, dia mengatakan kepada Kaiser bahwa Kaiser ini adalah badut terbaik. Nah, pada akhir chapter pun memperlihatkan tawaran gaji terakhir yang diterima dari para pemain Blue Lock selepas pertandingan selesai. Dan dalam chapter terbaru ini, kita akan segera diperlihatkan siapa yang akan mendapatkan tawaran gaji tertinggi yang akan segera diumumkan. Sebelumnya jangan lupa tinggalkan jempol dan komen kalian jika kalian suka dengan pembahasan Tsamagon kali ini. Chapter 296 Blue Lock. Awal panel dari chapter ini diawali dengan pertandingan lainnya yang terjadi di Liga Neo Egoist, di mana saat ini bersamaan juga ada pertandingan antara Manchester City melawan FC Barca. Di sini kita pun diperlihatkan sedikit flashback dari karakter Nagi. Di sini pun menceritakan tentang pertemuan antara Nagi dan juga Ryo untuk pertama kalinya, di mana Ryo lah yang menemukan bakat bermain sepak bola dari Nagi. Dalam chapter ini, catatan narator berkata bahwa pertemuan dengan Ryo yang mengubah segalanya. Mereka berdua menentang dunia, semuanya dimulai pada saat itu dan Ryo menemukanku dan sepak bolaku pun akhirnya dimulai. Api itu, rasa frustasi, permintaan maaf dan rasa terima kasih. Nagi telah melewati semuanya dan mengalahkan Isagi sekarang. Nagi pun bilang, ayo berubah Ryo. Jika aku tak bisa berubah, berikan aku api yang baru lagi. Aku tak akan bisa bermimpi menjadi pemain terbaik dunia saat ini. Ini adalah akhir bagiku dan juga Ryo. Nah, panel selanjutnya memperlihatkan pertandingan antara Manchester City melawan FC Barca, di mana ini adalah game ke-9 dari Neo Egoist League. Di sini pun diperlihatkan Manchester City yang memulai serangannya dengan duet antara Nagi dan juga Ryo yang membangun serangan. Di sini Ryo berasumsi bahwa pertandingan ini adalah yang terburuk baginya dan juga Nagi. Yang dibutuhkannya saat ini adalah menarik perhatian dan meningkatkan gaji mereka berdua. Jika Nagi dan juga Ryo tak masuk 32 besar, mereka akan lenyap sebelum bisa meraih mimpi ke Piala Dunia Under 20. Saat ini Nagi berada di peringkat 11 dan Ryo berada di peringkat ke-16. Jika kami jatuh, maka kami tak akan berada di ambang batas eliminasi. Jadi itulah sebabnya kami mengubah gaya bermain kami dan kami tak lagi mengejar gol kami sendiri, melainkan fokus pada permainan yang efektif untuk kemenangan tim, mempertaruhkan segalanya demi membuktikan eksistensi kami. Kita pun dalam panel ini memperlihatkan tiktak dari Nagi dan juga Ryo yang masih belum bisa dihentikan oleh para pemain FC Barca. Di sini terdapat dua pemain dari FC Barca, yakni Otoya dan juga Bashira, melihat taktik serangan dari Ryo dan juga Nagi. Nah, Otoya ini pun berasumsi bahwa bermain sebagai target man dan itu jarang sekali, dan Bashira pun menganggap Nagi takut akan hal tersebut. Nah, namun di sini Nagi mengatakan bahwa bukan berarti kami tidak mengincar gol. Pola pikir untuk menembak saat ada kesempatan tetap sama. Ryo pun mengatakan bahwa status quo berarti kematian. Dan panel berikutnya pun memperlihatkan Chigiri. Di sini pun Chigiri berkata, matamu bagus Bunglon. Otoya pun bilang orang ini tak bekerja sama lagi dengan Nagi. Dan kemudian panel selanjutnya pun memperlihatkan Chigiri yang melakukan shooting 44 Panther Snipe. Lezatan tendangan dari Chigiri ini pun sukses untuk menjebol gawang dari FC Barca dan memberikan keunggulan untuk Manchester City 1-0. Nah, di samping dari pertandingan antara Manchester City melawan FC Barca, pada saat yang bersamaan juga kita beralih ke sebuah panel yang memperlihatkan adanya monitor besar beserta dengan beberapa pemain dari PXG dan juga Munchen yang sebelumnya sudah menyelesaikan pertandingan mereka. Dalam monitor ini pun memperlihatkan Ego Jinpachi yang akan memberikan arahan seputar informasi menarik terkait dengan Liga Neo Egoist ini. Di sini, Ego Jinpachi mengatakan, selamat atas kemenanganmu Bastard Munchen.
Pertandingan Manchester City melawan Barca yang dimulai bersamaan juga telah berakhir. Kami sudah mendapatkan hasil serta tawaran harga dan sekarang kita akan segera mulai lelang gaji terakhir dan menyiarkannya ke semua tim. Kita pun di sini melihat panel raut terang dari wajah beberapa pemain yang sudah menantikan hal ini selepas pertandingan mereka pun akhirnya usai. Di sini terdapat Yoichi Izagi mengatakan, akhirnya datang juga peringkat akhir dan ini sebelum pertandingan selisihku dengan Rin hampir 50 juta. Aku mengerahkan segalanya hanya untuk membalikan keadaan. Di sini pun terlihat panel monitor dengan gaji sebelumnya dengan Rin yang berada di atas dari Izagi dengan lelang gaji melebihi 50 juta dari milik Izagi. Kita kemudian ke Ego Jinpachi lagi. Di sini dia mengatakan bahwa mereka yang memenangkan Liga Neo Egois dan akan mewakili Jepang di Piala Dunia Under 20 adalah 23 pemain ini. Tawaran tertinggi peringkat nomor 1 di Blue Lock. Yep, dan di sini pun terlihat Izagi yang benar-benar menantikan momen ini dan dia pun bilang bahwa tak ada yang lebih penting selain menjadi nomor 1. Jadi ayolah. Panel selanjutnya pun akhirnya diperlihatkan siapa yang menduduki ranking pertama dengan tawaran gaji sebesar 240 juta dan dalam layar monitor tersebut terlihat nama dari Itoshi Rin mendapatkan peringkat 1. Nah, dengan melihat hal ini di depan matanya, tentu saja Izagi belum percaya dengan apa yang terlihat. Di sini pun raut wajah kekecewaan dari Izagi bilang bahwa aku masih belum bisa mencapainya. Di sebelah dari Izagi pun berdiri Rin yang berkata padanya, kau melihat kemana pecundang? Angkat kepalamu dan lihat baik-baik. Sepertinya dunia ingin menjadikan kita rival. Rasanya benar-benar panas. Dan kita pun melihat panel halaman ganda yang mengejutkan. Terlihat monitor kembali memperlihatkan tawaran gaji selanjutnya dari pemain lain. Dan di sana pun tertera nama dari Yoichi Izagi yang juga mendapatkan peringkat 1 dengan nilai tawaran gaji sebesar 240 juta sama seperti gaji yang dimiliki oleh Itoshi Rin. Di sini pun tampak ekspresi kaget dari semua pemain, terlebih lagi tentu saja Izagi yang tak menduga bahwa ini adalah tawaran yang sama untuk menjadi peringkat pertama. Di sisi yang lainnya, teman timnya yakni seperti Igarashi, Hiyori dan bahkan Yukimiya juga memperlihatkan ekspresi yang begitu kaget. Begitu juga terharu melihat rekan satu timnya benar-benar luar biasa. Nah, di sini Ego Jinpachi ini berkata bahwa siapa yang menyangka Yoichi Izagi juga mendapatkan tawaran sebesar 240 juta dan menempati posisi nomor 1 bersama dengan Itoshi Rin. Panel selanjutnya pun memperlihatkan wajah sumringah dari Izagi, di mana dia berkata bahwa aku telah mencapai nomor 1 dan aku sekarang berada bersama dengan Rin. Yep, dan di sisi yang lainnya panel juga memperlihatkan badut terbaik kita masih saja merenung dan frustasi tentang apa yang terjadi dengan dirinya. Di sini pun Izagi mengatakan bahwa memang bukan kemenangan mutlak, tapi mengorbankan segalanya demi gol dan kemenangan pun terbayar lunas. Aku menginginkannya dan mempertaruhkan hidupku dan inilah nikmatnya menjadi nomor 1. Akhir chapter 296 Blue Lock memperlihatkan ekspresi membara dari Yoichi Izagi yang sudah akhirnya bisa untuk mencapai hal yang diinginkannya dalam Liga Neo Egois. Catatan narator yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini adalah raungan yang menggema ke seluruh dunia dan inilah kebanggaan menjadi nomor 1 mengalir di tubuhnya. Akhirnya yang kita prediksikan terwujud, di mana Yoichi Izagi berhasil untuk mendapatkan peringkat nomor 1 di Liga Neo Egois dalam posisi tawaran gaji, dan ini tentu mengejutkan kita juga ya karena dia sama-sama mempunyai ranking 1 bersama dengan Itoshi Rin. Nah, sekarang coba kalian perhatikan baik-baik pada saat tawaran gaji dari kedua pemain tersebut muncul di layar monitor. Kita melihat di sini bahwa tawaran gaji sebesar 240 juta dari Rin terlihat klub Real Madrid yang meminatinya. Sedangkan untuk Izagi sendiri tawaran dari klub Bastard Munchen. Jadi dengan ini Rin pun mendapatkan tawaran dari Real Madrid. Jadi ini akan mengarahkan kita bagaimana duet bisa akan tercipta dengan kakak beradik yang akan menjadi duet maut di Real Madrid ini. Dan tentu Izagi juga tak kalah keren mendapatkan tawaran dari Bastard Munchen. Nah, seperti yang terlihat Rin masih pemain yang jauh lebih baik dari Izagi ya, namun secara individu. Namun perlu diingat lagi Izagi mempunyai nilai plus karena dia bisa membuat semua orang tampil lebih baik dan itulah yang membuatnya menjadi pemain bagus.
Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Sudah puaskah kalian dengan hasil pembagian tawaran gaji terbaru dari kedua karakter ini? Apakah kalian juga setuju dengan Rin yang akan bermain dengan Real Madrid, sedangkan Isagi yang akan membela Bastard Munchen? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih sudah menonton review Blue Lock ini dan kita akan bertemu dalam chapter baru di minggu depan.